يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الآمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربه لا يقسمها تعطي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ووالديه وجميع مسايه وأصوله وفروعه أجمعين وإلى أرواح جميع مشايخنا في الدين لحضرات خصوصا والديه وجميع مسايا أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة أجمعين سأعلن لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kajian taklim insyaallah akan saya sampaikan, yaitu keterkaitannya ini ada fikihnya, ada juga tasawufnya. Jadi bisa kita bilang ini adalah fikihnya fikih tasawuf. Saya mengambil daripada kitab yang dikarang oleh Al-Alim Billah Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala alaihi wa nafa'allah barakati wa mifiddaruin, dari dalam kitab Nasihul Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala alaihi wa nafa'allahu bi barakatihi wa ulumihi fiddaruin. Wa min tamamil muhafazati ala salawati husnul muhafazati ala rawatibiha wa sunaniha allati nadaba syari'u alaihi salatu wassalam ila fi'liha qabla salati wa ba'daha. Nah, ini menerangkan tentang salat-salat sunnah. Wa min tamamil muhafazati ala salawati, dan sebagian atau setengah daripada kesempurnaan memelihara daripada solat-solat yang dipardukan, solat-solat yang diwajibkan. Sebab kalau yang wajib itu aslun, itu pokok. Jadi jangan kita bilang saya udah ngerjain yang wajib. Kalau yang wajib mah kudu, ya wajib itu mah nggak usah kita ceritain. Saya udah ngerjain yang wajib, artinya itu memang sudah jadi kewajiban. Tapi di samping kewajiban, kita kepengen ibadah kita ini ada kesempurnaan, ada kesempurnaan dari perkara-perkara yang wajib yang kita udah kerjain. Sebab yang wajib ini pondasinya, bahasanya labudda, nggak boleh enggak. Jangankan sehat, kalau yang wajib, yang sakit aja masih wajib.
Sampai kapan? Madama akluhu saliman. Selagi akalnya ini masih sehat, pekerjaan wajib nggak hilang. Yang pernah kita bahas dulu. Kalau pekerjaan wajib itu nggak hilang selagi akalnya itu masih sehat. Hatta dia dalam keadaan tenggelam. Misalnya ada orang kecebur di laut kan dulu, contohnya kan gitu kan. Ada orang kecebur di laut, dia sedang tenggelam, ngap-ngapan, ngedenger adzan. Akal dia masih apa? Masih sehat, masih sempurna. Itu nggak jadi gugur kewajiban sholat buat dia tuh sekalipun dia dalam keadaan tenggelam. Nggak hilang kewajiban sholat. Sholatnya gimana? Ya kayak pasangan. Maka dia kerjakan sholat sesuai dengan kemampuan dia di saat itu. Makanya ada sholat, ya, ada istilah sholat yang dia itu tidak diharuskan menghadap kiblat. Bukan cuma sholat siddatul khauf dalam keadaan perang. Jadi sholat tidak menghadap kiblat itu seperti apa? Seperti orang yang tenggelam di tengah laut, akalnya masih sempurna, masuk waktu sholat, maka dia sholat dengan keadaan yang seperti itu. Gak usah nyariin arah kiblat lagi. Gimana mau nyariin arah kiblat orang lagi ngap-ngapan mau tenggelam? Nah, kenapa misalnya dia dengar waktu sholat dia dalam keadaan tenggelam, mati, dia nggak sholat, maka termasuk daripada tarikus sholat. Atau seperti apa lagi? Atau seperti orang yang ada di tengah-tengah kobaran api. Dia ada di tengah-tengah kobaran api, dia dengar suara adzan, akal dia masih sehat, akal dia masih berjalan. Kewajiban sholat itu gak gugur. Jadi gak ada istilah begini, Allah juga maafin kita deh, Allah juga tahu kita lagi tengah-tengah kobaran api. Ya kalau bukan tahu bukan Allah namanya. Jadi gak ada kalimat itu, gak ada. Jadi tetap wajib sholat itu ada. Sekalipun dia ada di tengah-tengah kobaran api, maka dia sholat sesuai dengan kemampuan dia. Artinya apa? Kalau bicara perkara yang wajib, udah gak usah dibahas. Sebab madama akluhu saliman, selagi akalnya ini masih sehat, wajib sholat ini masih ada, nggak gugur. Orang udah cengap, akalnya masih sehat, masih bisa ngomong, diajakin ngomong masih nyambung. Apakah wajib sholat itu gugur? Nggak gugur. Sekalipun dalam keadaan kondisi kayak begitu, nggak jadi gugur wajib sholat. Makanya yang dibahas di sini adalah sholat sunnah. Di sini disampaikan oleh Imam Haddad, wa min tamamil muhafadzati 'ala sholawati, dan setengah daripada kesempurnaan menjaga atas sholat-sholat, husnul muhafadzati 'ala rawatibiha wa sunaniha, yaitu bagusnya kita menjaga atas segala sunnah-sunnah rawatib. Mana itu sholat sunnah rawatib? Yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Itu namanya sholat rawatib. Jangan bingung itu kita. Oh nggak ada, apa sih sholat rawatib? Usholi sunat rawatib, nggak ada sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Ini dianjurkan banget sama Nabi. Allati nada basyari'u alaihi salatu wassalamu ila fi'liha, yang mana telah mensunnahkan asyari'u, orang yang memberikan syariat, alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat sunnah ini disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ila fi'liha qabla sholati wa ba'daha, untuk mengerjakannya sebelum sholat wajib ataupun sesudah sholat wajib. Dianjurin oleh Nabi. Jadi penting ya kita.
Jadi jangan kita cuman terfokus dengan yang wajib, tapi kita juga dianjurkan fokus dengan apa? Memperhatikan sholat sunnah kita. Fungsinya apa ini? Ratib ini. Wa dzalika li'anna nawafila jawabirun lil faraid. Karena yang demikian itu li'anna nawafila, karena bahwasanya pekerjaan sunnah jawabirun lil faraidi, itu menjadi penambal. Jadi sholat sunnah itu menjadi jawabir, menjadi penambal. Penambal apa? Lil faraidi, bagi sholat wajib. Emang kita yakin banget sholat wajib kita itu udah sempurna? Belum tentu. Ya termasuk saya. Apa kita udah yakin banget sholat maghrib kita tuh tadi udah, wah sholat maghrib saya udah sesuai fikih, udah sempurna banget? Belum tentu. Pasti banyak khalalnya, pasti banyak apa tuh, kecacatannya. Sholat isya kita emang udah sempurna banget tuh. Terus sholat isya kita udah sama belum? Kesempurnaannya seperti sholat isyanya Imam Ghazali? Kan belum ada apa-apanya sholat kita. Makanya di sini dianjurkan oleh ulama yang mengambil daripada hadis Nabi, li'anna nawafila jawabirun lil faraid, karena bahwasanya sholat sunnah itu menjadi penambal bagi sholat fardu. Cuma jangan salah kita memahaminya. Apa yang ditambal? Apanya yang ditambal? Yang namanya nambel berarti udah ada bahannya. Bukan berarti menjadi pengganti, salah. Bukan berarti kalau kita ninggalkan sholat wajib, terusnya kita banyak ngerjain sholat sunnah. Bukan berarti dengan kita banyak mengerjakan sholat sunnah, sholat wajib yang kita tinggalkan ini tertutup. Enggak begitu, bukan. Sebab pekerjaan fardu enggak bisa ditutup dengan pekerjaan sunnah. Tapi pekerjaan fardu bisa ditutup lagi dengan fardu. Ini di dalam pemahaman kitab-kitab ulama kita, nggak ada pekerjaan fardu. Misalnya kita ninggalin sholat fardu, ya udah banyakin sholat sunnah aja. 1000 rakaat sholat sunnah tidak bisa menutupi 1 rakaat sholat fardu. Sebab kedudukannya aja udah beda. Yang dimaksud jawabir di sini apa? Yang dimaksud jawabir di sini, kama waroda, sebagaimana telah datang. Ada satu keterangan, fa idza waqa'a fil fariidati naqsun, maka apabila terjadi fil fariidati, di dalam salat fardu, naqsun, itu ada kekurangan. Seperti apa? Wahtilalun, dan ada cacat. Bisababi qillati khusu'in au huduri qalbin au ghairi dzalika. Misalnya di dalam sholat kita, di dalam sholat wajib kita ini ada kecacatan, ada rusak. Misalnya seperti apa? Qillatil khusu', kurangnya khusu'. Bahkan bukan kurang lagi kita mah, kagak khusu' bisa. Enggak khusu' bisa kita mah sholatnya. Kalau kita mengatakan sholat saya udah khusyuk, berarti gak khusyuk. Kita mau kurang khusyuk, kita. Terus au nuksan, atau ada kekurangan, au ghairu huduril qalbi, enggak hadirnya hati. Kita hadir hati, sholat itu kan pada waktu takbiratul ihram. Tapi kesonokannya banyak kan kita lalai itu, udah ingat ini, ingat itu. Khusyuk kita nggak ada. Untung di dalam madhabnya Imam Syafi'i, khusyuk di dalam sholat nggak masuk bagian daripada rukun. Kita dituntut khusyuk itu cuma di saat takbiratul ihram. Aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah. Coba andai kata khusyuk jadi rukun, orang sholatnya nggak ada yang sah semuanya, Pak. Kalau kata khusyuk menjadi rukun daripada rukun sholat, saya yakin
paling cuma berapa persen orang yang sholatnya khusyuk. Nggak ada yang khusyuk nih. Kita kayak ini kita semuanya termasuk saya. Kalau khusyuk menjadi bagian daripada rukun sholat, sholat kita udah nggak ada yang sah satu juga. Untuk ruku nggak jadi bagian daripada rukun, tapi khusyuk bagian daripada kesempurnaan. Khusyuk bagian daripada kesempurnaan. Misalnya di sholat kita nggak khusyuk, terus ada cacat. Misalnya bacaan Fatihahnya yang ada yang rada agak salah, salahnya nggak salah mutlak. Atau juga takbirnya kita, misalnya yang dianjurkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah takbirnya segini, kita cuma segini. Sujudnya kita mungkin ada yang kurang rapi, tapi bukan nggak sah, tetap sah, cuman kurang rapi, berarti kan nukson di situ. Nah, ini fungsinya nawafil. Kanatin nawafilu mutammimatin lidzalika nukson. Adalah nawafil mutammimatin, itu yang menyempurnakan lidzalika nukson, kecacatan-kecacatan tersebut. Jadi fungsinya sholat sunnah rawatib itu menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat kita. Misalnya di sholat johor kita ada kurang khusyuk, terus kita qobliyah johor, kita ba'diyah johor. Insya Allah tuh qobliyah johor kita, ba'diyah johor kita itu menjadi penyempurna sholat kita yang kurang khusyuk tadi, menjadi penambal kecacatan. Wah, saya mah enggak, ya saya mudah sempurna, sombong namanya itu orang. Terus sholat kita yang enggak khusyuk atau yang kurang sempurna, apa enggak dianggap sholat? Dianggap sholat, cuma jelek. Dianggap sholat, cuma jelek, namanya ada cacat, namanya ada khalal. Saya kasih contoh kurang lebih begini. Ini kita punya golok bagus banget, Pak. Ya, kita punya golok nih bagus banget. Goloknya Kriston. Ya. Goloknya Kriston. Cakep nih golok. Tajam banget nih golok. Boleh belinya 2 juta, 2 juta setengah misalnya, atau 3 juta. Krisdoran ada 3 juta kalau Krisdoran, ya. 3 juta Krisdoran mah. Ya, yang bagus tuh dia di sini. Kita beli nih golok, ya. Buat sembelih 3 juta nih, cakep nih golok. Golok kan tetap namanya golok, tapi bompak. Tapi bompak ini golok, gompal ini golok. Tengah-tengahnya gompal. Gompal itu kan umum, ada gompalnya gede, ada gompalnya kecil, ada bompaknya banyak, ada bompaknya sedikit. Itu golok. Tetap itu namanya golok, sekalipun bompak. Tetap itu diakuin, betul ini Krisdoran, betul ini golok sembelih. Cuman jelek banget dilihatnya, kenapa? Banyak bompaknya, banyak cacatnya tuh golok. Kalau pengen rapih lagi tuh golok yang tadinya bompak diapain? Ya dibawa lagi ke tukang patri, dipatri lagi, disepuh lagi, diasah lagi, dibikin mengkilat lagi, akhirnya sempurna. Betul. Sempurnanya golok yang bompak dengan apa? Dengan adanya api, dengan diketok lagi, dirapihin lagi, akhirnya cakep lagi tuh. Begitupun sholat kita sama. Sholat kita ini banyak bompaknya tuh. Fatihahnya mungkin ada yang kepleset, takbirnya mungkin ada yang kepleset, sujudnya mungkin ada yang kurang rapi. Terusnya apalagi hudur qalbnya, hadirnya hati kurang, jauh banget udah. Orang lagi sholat udah ingat ini, ingat itu. Ya kadang-kadang lagi sholat ingat utang, lagi sholat ingat kondangan. Ini kan berarti udah ada bompak tuh sholat kita tuh. Sholat kita berarti udah bompak begitu tuh. Terus dikatakan sholat nggak? Ya sholat. Sah nggak sholatnya? Ya sah. Cuman bompak. Ya gimana sih namanya bompak, kan jelek banget kan.
Nah biar sempurna lagi bagaimana? Sholat rawatib, qobliyahnya, ba'diyahnya, itulah yang menjadi penyempurna. Wa muslihatin lidzalikal ikhtilaf, dan menjadi pembaik. Sholat sunnah itu menjadi pembaik lidzalikal ikhtilaf, bagi kecacatan tersebut. Di sini ada keterangan anna awwala shay'in yuhasabu 'alaihi al-'abdu as-shalah. Nanti di hari kiamat seseorang itu paling pertama dihisab sholatnya. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya nih. Si fulan dihisab sholatnya, sholat enggak sholat. Cuma dilihat sholatnya jelek banget ini. Ya, banyak gompalnya. Ya, banyak pompaknya di sholat. Setelah dilihat ternyata Fa'idha wujidat naqisotan yuqalu, kalau ditemukan di dalam sholatnya ini naqisotan, kekurangan, kurang, kagak husunya hilang, khudru qalbinya kagak ada, unzuru, maka perhatikan oleh kamu. Diperintahkan ini malaikat, lihat oleh kamu, hallahu min nafilatin yukmilu biha sholatahu. Apakah bagi si rajul ini, apa si habdi ini, min nafilatin, daripada sholat-sholat sunnah, yukmilu, yang menjadikan penyempurna, biha, dengan nafilah, sholatahu, akan sholatnya. Lihat, ini sholatnya bener pada kompak nih, banyak ikhtilalnya, banyak nakisnya. Coba tapi lihat, ada sholat sunnahnya enggak? Oh banyak sholat sunnahnya. Oh jadilah sholat sunnah ini penyempurna ya untuk sholat-sholat yang rusak tadi. Makanya penting. Berapa sholat sunnah yang kita kerjakan? Ini diterangkan oleh ulama-ulama kita. 4 rakaat sebelum asar ya. Kita nggak bisa 4 rakaat ya minimal 2. Kalau nggak bisa 4 ya minimal 2. Tapi jangan ditinggalin Pak. Jangan ditinggalin 2 rakaat qobliyah asar itu, jangan ditinggalin. Sayang banget. Sayang waktu kita pakai ya. Kita tinggalkan tuh 2 rakaat sebelum asar, apalagi sampai 4 rakaat. Terus berapa lagi? Wa arba'un qabla zuhri wa ba'dahu, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur kita kerjain, 4 rakaat sesudah zuhur kita kerjain. Ntar kalau udah mati menyesal kita, nyesel senyesal-nyeselnya ntar sekarang mah belum nyesel ya. Yang ngerjain qobliyah ya begitu, yang gak ngerjain qobliyah juga ya begitu. Tapi entar ketika udah sama-sama mati nih, udah kembali kepada Allah, nyesel senyesal-nyeselnya. Ya Allah, tahu-tahu gitu saya kerjain 4 rakaat ya Allah. Ya Allah, tahu-tahu gitu saya gak tinggalin qobliyah zuhur. Ya Allah, tahu-tahu gitu saya gak tinggalin ba'diyah zuhur. Jangankan yang gak ngerjain, yang ngerjain aja nyesel senyesal-nyeselnya. Kata yang ngerjain 2 rakaat, ya Allah, tahu-tahu begitu gedenya ini pahala 2 rakaat, saya kerjainnya 4 rakaat. Ya Allah, tahu-tahu gedenya sholat sunat awabin, habis sholat maghrib saya kagak ngapa-ngapain, saya kerjain awabin 8 rakaat, tahu-tahu gede begini mah. Jadi semuanya di hari itu menyesal semuanya. Ya Allah, tahu-tahu witir pahalanya gede, masih bukan Ramadan doang. Tiap malam kita witir. Bisa tiap malam witir. Setelah sholat isya, setelah ba'diyah isya, kerjakan witir. Kalau memang kita nggak aman apa? Nggak aman, takut bangun kesiangan. Karena kebiasaan misalnya kita mau bangunnya pas azan baru bangun, kan nggak ada kesempatan witir tuh. Maka setelah ba'diyah isya, kerjain witir. 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat. Jangan sampai witir itu kita tinggalin. Minimal ya, minimal banget itu ya malam Jumat dah kita kerjain witir. Apalagi tiap malam, apalagi setiap malam kita kerjain witir.
witir ya, apalagi kita kerjainnya bukan setelah Isya tapi di sepertiga malam. Ya, salah satu syaratnya nih, kalau kata guru saya, salah satu syaratnya orang jadi kiai kudu bisa bangun malam. Itu syaratnya. Belum lulus jadi kiai kalau belum bisa bangun malam. Belum lulus dia jadi ulama kalau dia belum bisa bangun malam. Ya lo kan kiai bangunnya udah sholatu khairum minan naum. Ya coba gimana ceritanya kalau begitu? Ya. Mana ajengan? Ajengan kesiangan. Ya salam, ajengan kesiangan. Ya kalau sekali mungkin kita makmur lah, kita maafin. Lah kalau tiap hari ajengan bangunnya jam 7 kodok mulu kodok. Lah kalau kiai sholat subuh kodok mulu lah, gimana ceritanya? Ya kalau sekali ya mungkin dia begadang malamnya kali. Ya kata guru saya begitu, syaratnya orang jadi kiai itu harus bisa bangun malam dan harus bisa dawam bangun malam. Belum naik derajat jadi kiai kalau apa? Kalau belum bisa dawam bangun malam. Makanya kita jangan tinggalin ini sholat-sholat rawatib, qobliyahnya kerjain, ba'diyahnya kerjain, masya Allah. Maka di balik pekerjaan-pekerjaan yang disunnahkan oleh Nabi SAW ini ada rahasia yang tersimpan. Nggak mungkin Nabi menganjurkan, mensyariatkan pekerjaan-pekerjaan sunnah tanpa ada rahasia di balik itu semua. Pasti ada rahasianya. Ada rahasia yang tersembunyi di balik syariat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pengen dapat rahasia-rahasia yang dianjurkan Nabi, makanya syariat-syariat sunnah sholat yang dianjurkan oleh Nabi kerjain. Syariat-syariat yang dianjurkan oleh para ulama-ulama salafus soleh kerjain. Nanti kita akan mendapatkan apa tuh? Rahasia-rahasia itu semua. Mudah-mudahan sedikit yang Al-Fakir sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Tentunya kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Kita ajak dari sekarang, jangan kita tinggalin qobliyah, jangan kita tinggalin ba'diyah, apalagi di santri ya. Biasain qobliyah, ba'diyah yang harus dikerjain 4-4 ya. Untuk apa? Ketika kalian pulang jadi terbiasa. Jangan dibiasain santri kagak ba'diyah. Jangan. Santri para pelajar thalabul alim ya, biasain bangun malam. Kalau enggak biasa dari saat ini bangun malam, ntar susah tuanya. Tapi ketika kita thalabul ilmi bangun malamnya rajin, insya Allah ketika pulang di rumah pun kita bangun malamnya rajin. Kalau biasakan dari saat ini, biasa bangun tahajud, biasa witir, biasa isra, insya Allah pulang bisa rajin. Tapi kalau di pondoknya males ya, kalau di pondoknya males, pulang lebih males. Kenapa? Bisa dibilang di pondok males, kalau pulang dia lebih males, sebab di pondok masih ada guru yang ngawasin, yang nyuruh. Diawasin sama guru aja males, apalagi kalau kagak diawasin. Jadi biasain, rajinin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa mengamalkan syariat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.